Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Arifah dari SMP Pasundan Majalaya. Saya akan mempresentasikan buku berjudul Padang Ilalang di Belakang Rumah yang ditulis oleh N. Hadini. Buku ini diterbitkan pada tahun 1987 di PT Gramedia Pustaka Tama dengan lembar halaman sebanyak 98 halaman. Nurhayati Sri Handini atau kerap dipanggil sebagai N. Hadini ini mulai menulis sejak ia duduk di bangku kelas 2 SMP. Karya pertamanya ialah Pendurhaka. Semua karya-karya cerita pendeknya tidak gagal membuat pembaca terbawa ke dunia yang sedang diceritakannya. Salah satu contohnya adalah buku Padang Ilalang di Belakang Rumah ini. Buku ini akan kembali membawa kita ke masa penjajahan saat Jepang datang, dengan bertokohkan aku, ayah, ibu, Teguh, Maryam, Herati, dan juga Nugroho. Aku terlahir di keluarga yang berkecukupan. Aku adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Kakak perempuan pertamaku ialah Herati. Keluarga kami terbilang mampu untuk menghidupi kami sehari-hari. Di rumah ini kami melewati banyak peristiwa yang menyenangkan bersama. Dan apapun cobaan yang datang, kami dapat melewatinya dengan bersama-sama. Sampai pada suatu hari, saat Jepang datang menggantikan posisi Belanda, kondisi perekonomian kami pun menurun. Hal itu membuat ayah dan ibu harus bekerja lebih ekstra. Ibu yang mulai menerima pesanan kue dan batik yang dibantu dengan kakak perempuan pertamaku yaitu Herati. Juga halaman yang luas dapat membantu ibu membangun pabrik dan sanggar untuk membuat batik. Di pinggir sekolahku terdapat gedung bernama Eko Party. Di sana aku mendapatkan pendidikan tari. Dan kakakku Herati yang selesai bersekolah kemudian bekerja di kantor telepon dekat alun-alun. Sampai pada akhirnya kakakku ini menikahi kepala bos dari kantor tersebut. Dan ayahku yang bekerja di stasiun kereta api semakin lama semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Lalu pada suatu hari kepala desa disuruh oleh Jepang yang berkuasa untuk menyerahkan semua harta benda yang dimiliki. Patung-patungan dan benda-benda yang terbuat dari besi lainnya diambil oleh mereka. Jadi ibu terpaksa untuk melepaskan kedua cincin yang terletak di jari-jarinya. Semua barang-barang dari besi yang mereka ambil akan dijual kembali dan dijadikan senapan untuk menyerang kita nantinya. Sampai pada suatu malam, aku terbangun karena suara ledakan dan suara sahutan orang ramai dari suatu arah menuju ke Padang Ilalang untuk mengungsi. Sampai pada akhirnya aku bangun dan ibu menyuruhku untuk segera bersiap karena kita akan segera mengungsi. Namun rencana ibu itu dihalang oleh ayah. Ayah berkata, kita tidak perlu mengungsi dan tetap diam di rumah. Sampai pada akhirnya peperangan pun terjadi selama 5 hari berturut-turut. Hanya berbekalkan lilin yang menggantikan cahaya matahari yang tidak masuk, kami juga harus terpaksa memadamkannya apabila terdengar suara ledakan di sekitar kami. Lalu setelah itu kami sudah tidak mendengar suara apapun lagi. 1 jam kami tidak mendengar suara kegaduhan apapun di luar. Lalu para warga datang sambil mengamati persekitaran. Ayah berkata bahwa Jepang itu sedang menyerah. Keesokan harinya kami kembali beraktivitas seperti biasanya. Aku bersekolah seperti biasa dan benar apa yang kakak-kakakku bilang, bahwa di jalan itu banyak mayat-mayat busuk dan basah dan juga aset-aset milik warga yang rusak akibat peperangan kemarin. Sampai pada akhirnya warga pun membereskan semua itu. Lalu setelah 2 hari desa kami kembali aman, ibu berharap bahwa desa kita dapat kembali pulih. Lalu terdengar desas-desus bahwa Indonesia telah merdeka dan banyak kabar dari orang luaran yang berkata bahwa kita tidak perlu panik lagi. Serta itu kawasan-kawasan lain yang berhubungan dengan kita yang terasa mulai asing pun kembali terjalin. Buku ini mengajarkan kita bahwa
setiap perjuangan pasti akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Namun juga buku ini tidak lewat mengisikan cerita-cerita lucu yang tidak gagal membuat pembaca tertawa dan terhibur. Serta buku ini juga dapat mengajari kita tentang menghargai sesuatu dari hal yang terkecil. Dan seperti itulah presentasi buku dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.